Testing, testing, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Malam ini tanggal 24 Desember kembali melakukan analisa terhadap pergerakan BTC USD. Beberapa waktu lalu kita analisa bareng-bareng ya, dan malam ini kita coba analisa lagi. Eh, Kita lihat apa sih yang terjadi di BTC USD berdasarkan gelombang saja dulu ya. Artinya kita memetakan berdasarkan KG Wave dan tanpa embel-embel BBMA lah dulu. Nah, seperti biasa ini big map-nya lah kita coba lihat di weekly gambaran besar dari Bitcoin. Di Bitcoin kita coba tarik dulu. Ya, kita anggap ini harga paling rendahnya lah saat-saat masih 2013. Saat dia masih tidur. Nah, kita lihat di sini setelah Bitcoin sampai di all time high-nya di 126.000. Bitcoin terus bergerak turun selama berapa minggu ini kita hitung dulu. Selama 12 minggu terakhir ini, 12 candle weekly dia turun terus. Ya ya, dari sini ya. Ya, 13 candle weekly dia bergerak turun. Sempat melakukan koreksi naik, tetapi area buyer balance di 94.000 ini tidak berhasil dilewati oleh Bitcoin. Nah, ini menjadi salah satu area yang akan menjadi titik perhatian kita. Kenapa menjadi titik perhatian? Ya jelas dong, artinya ketika Bitcoin coba bergerak naik, buyer eh, se- apa buyer yang membawa naik harga itu tidak berhasil menembus area ini. Artinya tidak bisa berhasil berada di atas ini dan tetap sideways di atas ini. Nah, itu tanda pertama di kita bahwa buyer balance di 94.000 ini masih menjadi area support ya atau resisten ya yang menahan pergerakan naik dari Bitcoin. Nah, secara teori artinya ketika buyer tidak menerima harga di atas ini, dia akan sideways. Sideways ini menjadi pertanda ke kita dia itu sedang menstabilkan pergerakannya. Nah, menstabilkan pergerakannya ini akan memakan waktu, ya kita tidak tahu. Mungkin ini ini dia udah sideways berapa? Dia kan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya, 7 candle ya. Nah, empat minggu ini dia sudah sideways di range tertentu. Artinya kita bisa tandai di sini, ini low ini menjadi batas batasnya batas dia sideways artinya di dalam area ini eh, menjadi area tempat harga itu bergerak. Kita bisa tandai artinya di dalam ini akan ada eh, tidak adanya apa, selama low ini belum tertembus maka kita tahu bahwa baik buyer maupun seller itu masih belum bisa mendominasi lah pergerakan harga yang ada di Bitcoin. Itu secara gambaran
besarnya di TF weekly. Artinya kita bisa menandai level ini 80.000 ini menjadi batas bawah dari pergerakan Bitcoin dan 96.000 ini menjadi eh, batas atas dari pergerakan Bitcoin. Pertanyaannya nih sekarang, kemana arah Bitcoin? Nah, arahnya itu kan kita bisa jadi mengambil kesimpulan ketika seller bisa berhasil membawa turun harga harga lebih rendah dari 80.000 ini, maka kemungkinan pergerakan Bitcoin itu akan mencoba untuk mengejar area level ini. Nah, artinya pergerakan pergerakan dari Bitcoin ini akan coba membuat low yang baru ketika ketika eh, low yang di 86.000 ini, 80.000 ini berhasil dilewati oleh harga. Nah, itu yang pertama. Artinya ketika seller berhasil menembus area 80.000 ini, maka area berikut yang mungkin ditujunya itu adalah area 74.000. Nah, dari dua level ini juga menjadi titik perhatian kita. Manakala juga nanti seller itu tidak berhasil membawa turun Bitcoin ya, artinya di sini juga bisa menjadi peluang untuk membawa Bitcoin bergerak ke atas. Nah, dua level ini menjadi titik perhatian kita dalam pergerakan Bitcoin ke depan. Kita belum masuk ke rekomendasi ya, di mana kita buy, di mana kita sell. Yang penting kita dulu punya peta kemana sih tujuan Bitcoin ini berdasarkan gambaran besarnya. Nah, di sini tadi sudah kita lihat dia naik, tuh tidak buyer tidak bisa menerima, maka seller akan mencoba membawa Bitcoin untuk turun lagi. Nah, bagaimana dengan open positionnya? Nah, open positionnya itu sederhana aja, artinya ketika kita tahu nanti seller berhasil membuat low yang lebih rendah dari sini, maka kita cari setup sell kita di time frame yang lebih kecil untuk menargetkan area 74.000. Nah, manakala juga harga tidak bisa menembus area 80.000 ini, maka kita cari setup buy untuk kita menargetkan area di 96.000 ini. Artinya level-level ini menjadi terminal kita lah nanti untuk melakukan buy position maupun sell position. Oke, itu untuk TF weekly. Nah, secara kecenderungan pergerakan harga ini sideways ini akan menurut saya akan berlangsung lama ya. Sideways kan itu prosesnya itu lama dan sideways itu juga hal yang kita tunggu-tunggu artinya kita bisa tic-tac dari atas ke bawah. Nah, itu menurut saya artinya kita ini juga bisa menjadi titik perhatian kita. Ini juga low-nya ini. Nah, area-area itu menjadi titik perhatian kita nanti kalau seandainya kita melakukan buy position atau sell ya buy position kita lihat apakah ini bisa dilewati oleh harga. Baik, demikian saja dulu analisa dari saya dan mungkin ketika ini berhasil ditembus
kita cari setup untuk sell, mungkin tujuan berikutnya itu di 63.200. Nah, demikian saja dulu gambaran besar untuk Bitcoin. Semoga membantu dan selamat malam.